Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Jaya Firdaus, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Nugra Rizky, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Habibi, nomor absen 21. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mewawancarai tentang seseorang yang punya rencana menabung dan meminta data pertumbuhan jumlah penduduk di suatu desa. Ini dia cuplikannya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil wawancara yang kelompok saya kemarin laksanakan dan jumlah data penduduk di suatu desa. Langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama ada seorang guru menabung di celengan setiap bulan. Bulan pertama menabung Rp 25.000, bulan kedua Rp 30.000, bulan ketiga Rp 35.000, dan seterusnya dengan kenaikan tetap setiap bulan. Yang ditanyakan, berapa tabungan pada bulan ke-24 akhir tahun kedua. Yang kedua, berapa total seluruh tabungan setelah 2 tahun. Langsung saja kita jawab yang soal pertama. Soal pertama, diketahui suku pertama A adalah 25.000. Lalu B, di sini kita mencari B itu adalah dengan rumus B suku kedua dikurangi suku ke satu. Dengan di sana suku keduanya adalah 30.000 kurangi dengan suku yang pertama 25 sama dengan 5. Jadi di sini B-nya adalah 5.000. N sama dengan 24. Langsung saja kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Di sini N nya sudah diketahui 24. Langsung saja kita masukkan 24 sama dengan A nya 25.000 ditambah 24 kurangi 1 kali B nya 5.000. Saja kita jumlahkan. U24 sama dengan 25.000 ditambah 24 kurangi 1 23 dikali dengan 5.000. U24 sama dengan 25 ditambah 23 kali 5.000 115 ditambah 115.000. U24 sama dengan 25.000 ditambah dengan 115 adalah 140.000. Jadi total tabungan, tabungan pada bulan ke-24 adalah 140.000. Selanjutnya kita akan menghitung total seluruh tabungan. Langsung saja kita masukkan rumusnya. SN sama dengan N per 2 2A plus N min 1 dikali P. Langsung saja kita masukkan N nya tadi 24. S 24 sama dengan 24 per 2 dikali 25.000 ditambah 24 min 1 dikali 5.000. X 24 per 2 adalah 12
S23 dikali 5.000 tambah 115. S24 sama dengan 12 dikali 50.000 ditambah 115, 50.000 ditambah 115, 165, 12 dikali 165.000. S24 sama dengan 1.980.000. Jadi total seluruh tabungan setelah 2 tahun adalah 1.980.000. Oke, selanjutnya saya akan bahas permasalahan yang kedua. Jumlah penduduk di suatu desa pada tahun 2026 adalah 2.734 orang. Setiap tahun jumlah penduduk meningkat 1,448 kali lipat. Yang ditanyakan berapa jumlah penduduk tahun 2030? Yang kedua, berapa total penduduk dari tahun 2026 ke 2030? Langsung saja kita jawab yang soal pertama. Soal pertama, kita ketahui suku pertamanya dulu. Suku pertamanya di sini adalah 2.734 dan R rasio atau bedanya adalah 1,448. 1,448. N sama dengan jarak dari 2026 ke 2030 adalah 5 tahun. Langsung saja kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Langsung saja kita masukkan. N-nya di sini sudah diketahui 5. U5 sama dengan 2734 dikali 1,448 pangkat 5 kurangi 1. U5 sama dengan 2734 dikali 1,448 pangkat 5 kurangi 1 berarti 1,448 pangkat 4. U5 sama dengan 2734 dikali 1,448 pangkat 4 adalah 4,396. U5 sama dengan 2734 dikali 4,96 adalah 018. Jadi jumlah penduduk di tahun 2030 adalah 12.018.664. Selanjutnya kita akan menghitung total penduduk dari tahun 2026 ke 2030. Langsung saja ya kita masukkan rumusnya. SN sama dengan A kali R N min 1 per R min 1. SN sama dengan A nya 2734 kali R nya di sini 1,448 pangkat 5 kurangi 1 per 1,448 min 1. Maaf, ini N nya sudah diketahui 5. S5 sama dengan 2734 kali 1,448 pangkat 5 adalah 6,365 kurangi 1 per 1,448 kurangi 1 adalah
1,447. S5 sama dengan 27 dikali 6,365 kurang 1 berarti 27 dikali 6,364 per 1,447. 2734 dikali 6,364 adalah 17.399.176 per 1,447. S5 sama dengan 17.399.176 per 1,447 adalah 12.024.309. Maaf ya guys, belibet. Jadi total penduduk dari tahun 2026 ke 2030 adalah 12.024.309. Oke, kita lanjut ke masalah yang ketiga. Kasus A, Rani menabung setiap minggu. Setiap minggu Rani menambahkan uang dengan jumlah yang sama seperti minggu sebelumnya. Kasus B, Dina menabung di aplikasi keuangan yang memberi bunga majemuk 5% per minggu. Artinya setiap minggu saldo Dina bertambah 5% dari saldo minggu sebelumnya. Pertanyaannya, dari kasus A dan B, mana yang barisan aritmetika dan mana yang barisan geometri? Oke, di sini kita lihat di kasus A. Kasus A ini termasuk barisan aritmetika. Kenapa? Karena di sini Rani mendapatkan uang dengan jumlah yang sama. Artinya pertumbuhan dari setiap minggu selalu mempunyai selisih yang sama atau tetap. Oke, kasus B. Kasus B ini adalah barisan geometri. Karena jumlah saldo Dina selalu berdasarkan dengan saldo terakhir. Artinya jumlah saldo di minggu ini per minggu menjadi sekian kali dari saldo sebelumnya, yaitu 1,05. Kenapa bisa 1,05? Karena di sini 5% kita ubah ke pecahan desimal sama dengan 50 per 100 sama dengan 0,05. Lalu di sini saldonya bertambah 5% dari saldo minggu sebelumnya. Jadi sama dengan saldo lama ditambah 5% dari saldo lama juga. Saldo lama ini adalah 100% atau 1 ditambah 5% 0,05 berarti sama dengan 1,05. Jadi rasio dari saldo Dina adalah 1,05. Sekian dari saya.